itu perempuan, jadi banyak yang laki-laki yang kena tipu sama saya. Maksudnya banyak yang ngejar-ngejar saya, yang ngatain cinta, yang banyaklah kebohongan apa. Jadi saya mau jujur di sini, saya mau bilang kalau saya seorang waria. Pasti banyak yang nanya, kenapa sih kamu seperti ini, kenapa sih kamu laki-laki tuh kayak perempuan. Gak tahu, saya tuh dari kecil tuh seperti ini, maksudnya kayak perempuan gitu. Dari dulu sih pernah aku bermain sama laki-laki, cuman nggak tahu dari bertambahnya usia, bertambahnya apa, saya merasa nyaman seperti ini gitu. Terus banyak yang nanya apakah kamu merasa nyesel. Pertama sih nyesel, saya menyalahkan keadaan saya, kenapa sih saya seperti ini, kenapa sih saya terlahir seperti ini. Cuman saya jalanin aja dan nikmatin aja. Dan saya mulai dandan, mulai rias make up tuh sebenarnya sih dari kecil ya, dari SMP kayaknya saya berani pakai lipstick, saya berani pakai bedak gitu, cuman ngumpet-ngumpet gitu. Dan saya mulai close up dan mulai tunjukin diri saya kalau saya tuh seperti ini tuh pokoknya semenjak saya kerja. Jadi saya senang banget saya bisa kerja, saya bisa buktikan sama semua orang, sama keluarga saya kalau saya tuh bisa kerja dengan halal. Saya mulai kerja lulusan SMP. Saya tamatan SMP doang. Saya lulusan SMP mulai kerja. Pertama sih saya kerja di warteg, sumpah pokoknya pengalaman kerja saya tuh pahit banget. Dimana sih cabat, maksudnya siapa yang mau nerima seorang waria bekerja gitu ya, pasti itu sangat susah banget. Dan saya tuh tidak pernah pantang menyerah, saya selalu berusaha karena saya tuh pengen punya uang sendiri, pengen punya baju bagus, beli sendiri gitu. Tidak meminta sama orang tua. Saya mulai kerja, kayaknya saya ikut saudara saya deh, ikut saudara saya ke Jakarta. Saya numpang di situ, makan dengan kosan yang kecil banget. Saya nyari-nyari kerjaan gitu. Kenapa sih kamu pasti banyak yang nanya, kenapa sih kamu bisa bekerja jadi rumah tangga gitu, pembantu gitu, kenapa sih kamu nggak kerja di salon kayak kerja PSK gitu. Sumpah ada yang bilang kayak gitu sama saya, itu kamu kan cantik ya. Gue cantik, cuman dari hati kecil saya ada sih patah semangatnya gitu. Cuman aku nggak bisa, gue nggak mau kayak gitu. Tujuan saya berangkat ke kampung, ke Jakarta terus saya mau kerja, dan saya nggak mau yang neko-neko gitu. Sebulan saya nyari kerjaan, giliran ada yang terima, giliran saya maksudnya pasti melihat saya tuh kayak perempuan ya, pokoknya kan saya cantik, lembut, dan manis, jadi semua orang tuh taunya aku perempuan. Jadi bosnya itu taunya aku perempuan, oh ya kamu bisa kerja di sini, dan kamu tugasnya ya, namanya kerja di perumahan kan pasti ada anak kecilnya, jadi saya ngasuh anak. Dan saya tuh ngerasa maksudnya ngerasa sedih dan tertekan, kayak nggak tenang gitu. Makanya aku bilang sama bosnya, Bu, maaf ya, saya tuh sebenarnya laki-laki Bu, bukan perempuan gitu. Kalau Ibu mau terima saya ya saya tetap kerja di sini, kalau enggak ya nggak apa-apa Bu, saya keluar. Oh gitu ya, ya ampun, kirain kamu tuh perempuan.
ya udah akhirnya saya nggak jadi, dan seterusnya kayak gitu, nggak jadi lagi, udah dianterin sama maklarnya nggak jadi lagi. Sumpah demi apapun, sampai 2 bulan gue di Jakarta nggak kerja, cuma numpang makan tidur sama saudara. Gue sedih banget. Pasti orang tua saya di kampung tuh memikirkan kalau saya tuh udah kerja, udah mendapatkan uang. Di benak hati saya tuh selalu bilang begitu. Saya selalu berusaha, saya cari sama saudara saya, terus nggak tahu kenapa alhamdulillah banget ada yang nerima saya. Pertama saya maksudnya mbaknya tuh kayak keluar gitu, jadi nggak tahu pergi kemana, nggak pulang-pulang, terus nyari-nyari orang, terus akulah yang gantiin di situ kerja. Jadi aku gantiin di situ kayak dapat seminggu doang, cuman berangkat pagi pulang siang, pulang sore gitu, jadi nggak nginep gitu. Kayaknya sih kayak sementara gitu. Nah, bosnya tuh baik banget, kayak nyariin aku kerjaan di tempat lain. Jadi di tetangganya bosnya aku yang aku kerjain itu tuh butuhin di anaknya. Nah, akhirnya mulai dari situ aku mulai kerja di perumahan. Capek banget di umur 16 tahun ngerjain rumah gitu segede apa gitu ya. Ya ampun, dan waktu zamannya aku tuh gajinya tuh masih 300 kali, tapi 300 tuh udah seneng banget. Aku setahun kerja. Nah, dalam setahun aku kerja, udah tuh lebaran, maksudnya setahun kerja tuh aku ada tiga kali kerja. Jadi saya yang pertama 1 minggu doang, terus yang keduanya cuma 3 bulan doang. Gue nggak betah banget. Terus aku pulang ke saudaranya lagi, nyari kerjaan lagi gitu. Terus ada tukang sayur yang nawarin aku kerjaan. Nah itu tuh kerja pulang juga, berangkat pagi pulang sore. Itu anaknya tuh laki-laki semua, dan aku tuh nggak bisa nginep di situ, dan rumahnya tuh kecil, jadi aku tetap numpang di saudaraku. Singkat cerita aja ya, jangan panjang-panjang. Nah, mulai dari itu lebaran, rambut aku udah mulai panjang, terus aku mulai smoothingan, terus pulang kampung tuh. Nah, orang kampung tuh pada kaget semua. Sumpah itu Iis cantik banget, kurus gitu kan, kayak cewek banget. Pokoknya aku mulai nunjukin diri saya, ini loh gue gitu loh, ini loh saya sebenarnya, sesungguhnya gitu loh. Pulang kampung dengan penampilan cewek. Sebenarnya sih dari kecil aku udah kayak cewek ya, cuman kayak udah berani manjangin rambut, make up gitu. Mulai dari kerja itu pertama itu kayak umur 16-an lah. Nah, aku udah manjangin rambut tuh. Nah, terus orang tua saya juga udah mulai tahu keinginan anaknya tuh seperti apa gitu. Udah nggak ngelarang lagi, udah nggak neken saya lagi gitu, maksudnya nggak marahin saya gitu loh. Mungkin udah capek kali ya nasehatin saya, terus ya udahlah gitu. Dan saya 1 tahun nggak bawa apa-apa, cuma bisa ngasih orang tua saya. Pertama ngasih uang buat orang tua saya tuh benar-benar seneng dan bahagia banget, bisa ngasih uang sama orang tua. Nah, ya udah akhirnya saya mulai kerja. Nah, dan saya tuh nggak merasa senang dengan diri saya sekarang, karena tuh saya selalu dilihat sama orang. Sekarang tuh nggak pernah dihina, nggak pernah apa. Saya tuh nggak pernah ngerasain hal-hal yang seperti itu. Dulu karena mungkin rambut saya masih pendek, jadi saya suka diecek-ecekin. Kalau saya jalan sama teman-teman perempuan tuh selalu diecekin, bencong kayak gitu. Pokoknya sedih banget. Dan sekarang tuh nggak ada yang bilang aku tuh kayak gitu.
ya udah, pokoknya jalanin aja kehidupan ini dengan sabar, dengan ikhlas. Kisah sedihnya sih, selama aku bekerja di perumahan, saya pernah mengalami kayak saya mau diperkosa gitu sama teman kerja saya. Jadi maksudnya di perumahan itu tuh kayak ada tukang kebun, supir. Jadi tukang kebunnya itu tinggal di situ juga. Nah, pas pertama aku datang kerja, nah padahal tuh nggak tahu kenapa gue tuh udah bilang, bosnya tuh bilang, nama kamu siapa? Abdul Gopar Ismail, dan panggilan saya tuh Iis. Oh, sama ya sama dia, nama dia tuh Gopar. Nah, otomatis kan dia tahu dong kalau gue tuh laki-laki. Nah, gue berdua tuh di situ. Nah, gue tuh ngobrol-ngobrol biasa lah, ngobrol-ngobrol sama dia. Terus dia tuh ngerasa gimana gitu loh. Dia tuh mikirnya tuh aku cewek, dan gue tuh mau diperkosa sama dia. Dan gue langsung bilang, what? Gue tuh laki-laki bukan perempuan. Terus dia langsung kaget, dan selama bekerja tuh dia diemin aku, bener-bener marah. Why? Kenapa dia marah sama gue? Harusnya gue yang marah dong. Dia bener-bener diemin aku, nggak ngomong, nggak apa, baunya cuek banget. Dan itu tuh nggak enak banget, teman kerja tuh kayak gitu. Tapi aku ya udahlah, yang penting kan gue di sini cari duit, dan gue mau nyari kerjaan di mana lagi gitu. Gue tuh orangnya keras kepala, dan gue tuh orangnya sensitif. Jadi kalau ada omongan apa dan ada saya kabur aja. Jadi aku tuh selama bekerja di perumahan tuh saya suka kabur, pernah nggak betah kabur. Terus jarang yang namanya kerja tuh lama, paling lama tuh 3 tahun gue lama. Dan di sini saya mau bilang tentang pengalaman saya bekerja di perumahan. Saya tuh perumahan pernah, jadi suster pernah, ngurusin nenek-nenek, kakek-kakek itu selama 6 tahun. Ngurusin kakek-kakek, nenek-nenek, dan itu juga pengalamannya buruk banget. Taunya neneknya itu, jadi kan neneknya itu kan udah stroke gitu. Taunya gue tuh cewek, dan selalu kayak ngeraba-ngerabain payudara gue gitu. Dan terus dia selalu bilang, kayak mungkin dia mau bilang, kamu perempuan apa laki-laki gitu. Terus tapi dia nggak bisa ngomong, cuman dia tuh nangis itu dalam hati aku tuh sedih banget gitu loh. Tapi it's okay, itu pengalaman pribadi saya. Yang baik diambil, kalau yang buruk tuh jangan dikejar. Waktu itu saya belum punya pacar, karena kerja di perumahan kan jarang banget ketemu cowok-cowok ya. Cuman pasti ada tertarikan sih, cuman nggak sampai pacaran gitu. Saya suka sama laki-laki tuh dari kecil banget, kayak dari umur SD saya udah namanya cinta monyetan gitu sama laki-laki, teman-teman kampung gitu. Jadi setiap temen tuh kayak milih, kamu pacarnya ini ya, kamu pacarnya ini. Jadi aku milihnya tuh sama cowok yang ganteng itu cinta pertama saya. Ya, dan saya juga pernah bekerja jadi asisten artis. Saya menemani Cherry Bell, itu kayak aji mumpung banget, gak bisa nemenin Cherry Bell Gerbal. Cherry Bell yang artis yang dulu kayak papan atas itu, saya nemenin dia, ngasistenin dia, dan rasanya seneng banget. Itu kayak mulai udah ngerasa dewasa gitu, dan mulai suka sama, maksudnya suka ketemu sama
laki-laki gitu. Waktu di Cirebon kan agak bebas kerjanya, jadi sering keluar-keluar gitu, dan saya tuh banyak banget di situ yang suka sama aku. Kalau setiap aku pergi jalan kayak cari makanan gitu, tuh ada cowok yang selalu stay nungguin aku di depan komplek gitu, dan bener-bener nungguin aku gitu kan. Terus dia kayak ngejar-ngejar aku, selalu manggil, terus dia minta nomor telepon aku, terus aku kasih, terus dia ngajakin aku jalan terus aku bilang, emang ngapain jalan ngajak aku. Nah, aku mau bilang ya kalau aku tuh laki-laki bukan perempuan, jadi kamu mau apa itu. Ya udah nggak apa-apa, aku suka sama kamu lah. Akhirnya tuh gue mulai jatuh cinta sama laki-laki itu gitu. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa like, subscribe, and comment sebanyak-banyaknya biar aku semangat untuk bikin video. Itu pengalaman saya, cerita saya. Jadi di luaran sana yang nasibnya seperti aku, yang terlahir tidak normal, jangan patah semangat, terus berusaha, terus berjuang, dan selalu melakukan hal-hal yang baik gitu. Pasti kita selalu banyak godaan dan cobaan juga, jadi kita harus lawan dengan selalu ingat yang di atas. Jadi walaupun kita terlahir seperti ini, kita selalu melakukan hal-hal yang baik gitu, biar kita tuh selalu dipandang orang tuh gak hina, gak apa gitu kan. Katanya orang seperti aku tuh kayak sampah masyarakat, tapi alhamdulillah saya tuh nggak pernah merasakan kayak gitu. Semuanya tuh mana aku tuh sama. Saya sekarang selalu diterima dimanapun gitu, asalkan kita baik, jujur, melakukan yang positif gitu. Jadi nggak setiap waria tuh melakukan hal yang jahat kayak bekerja seks, kayak apa gitu semua. Itu sih pengalaman saya ya. Makasih.